Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ganjil genap dari kelas IFA 707 akan mempresentasikan hasil tugas AKA kami. Di sini saya Muhammad Raka Pratama dengan NIM 1030 12300 131. Saya Muhammad Faraja Ahdaf dengan NIM 1030 123 00 178. Di sini masuk ke slide pertama. Eh, di sini tuh deskripsi masalah tugas kami itu ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas algoritma dalam menemukan bilangan ganjil dan genap dalam sebuah array dengan menggunakan dua pendekatan yaitu iteratif dan rekursif. Program ini dirancang untuk memproses setiap elemen dalam array dan memisahkan bilangan-bilangan tersebut ke dalam dua kelompok, yaitu bilangan ganjil dan genap. Pendekatan iteratif menggunakan perulangan untuk memeriksa setiap elemen array secara berurutan dan mengidentifikasi apakah itu bilangan itu tersebut masuk genap atau ganjil. Sementara itu, pendekatan rekursif menyelesaikan masalah dengan cara memanggil fungsi yang sama secara berulang untuk elemen berikutnya dalam array hingga seluruh array selesai diproses. Eh, ini untuk lebih detailnya, untuk aspek dari definisi, iteratif itu menggunakan loop, for atau while untuk menyelesaikan masalahnya, sedangkan rekursif itu memanggil fungsi yang sama secara berulang hingga mencapai kondisi dasar. Terus untuk struktur kodenya itu sendiri, iteratif jauh lebih sederhana daripada rekursif yang lebih kompleks karena menggunakan pemanggilan fungsi yang berulang. Terus untuk kompleksitas waktu, iteratif itu menggunakan big O n, dengan n adalah ukuran array. Untuk rekursif itu sama seperti iteratif karena setiap elemen yang masuk itu tetap diperiksa sekali masuk langsung diperiksa sekali. Terus untuk overhead fungsi, tidak ada overhead tambahan untuk iteratif, dan untuk rekursif ada overhead karena memanggil fungsi berulang kali. Terus aspek untuk kasus penggunaan, iteratif ini cocok untuk masalah yang linear dan besar. Sedangkan rekursif ini cocok untuk masalah yang bisa dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil. Karena jika dilakukan berulang kali itu nanti ada overhead seperti poin sebelumnya. Ini untuk grafik perbandingan iteratif dan rekursif. Nah, walaupun si iteratif sama rekursif ini sama-sama kelas kompleksitasnya itu ON atau big ON, tapi di sini rekursif ini dia lebih lama karena dia tuh mengalami yang namanya overhead karena dia tuh memanggil fungsinya secara berulang kali yang menyebabkan overhead itu sendiri. Nah, ini untuk algoritma iteratif. Nah, jadi kan uh, ukuran inputnya itu n, operasi dasarnya itu si if array i mod 2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari kompleksitas waktunya, di sini saya membagi mendefinisikan operasi per operasinya. Jadi di sini ada operasi modulo itu tuh satu operasi. Terus ada operasi perbandingan, itu tuh satu operasi. Lalu ada untuk memasukkan hasilnya ke array, itu tuh satu operasi. Jadi total untuk operasi dasarnya itu Tn sama dengan N kali 1 plus 1 plus 1. Tn sama dengan 3N plus konstanta. Karena K itu eh, tidak berpengaruh, jadi Tn sama dengan On. Oke, selanjutnya penjelasan yang rekursif. eh kan kita bentuk ininya dulu Tn sama dengan Tn min 1 plus C. Kenapa? Karena setiap kali fungsi dipanggil, ia tuh memproses satu elemen array, kemudian memanggil dirinya sendiri dengan panjang array yang berkurang satu. Makanya di sininya Tn sama dengan Tn-nya min 1 plus C-nya itu konstanta. Tn tuh waktu untuk memproses array, Tn min 1 tuh dengan panjang n min 1. Terus kita masuk ke substitusi rekursi. Yang pertama itu udah dimasukkan n-nya n-1, terus kita masuk ke substitusi kedua. Tn-1 sama dengan Tn-2 plus konstanta. Terus gabungkan substitusi pertama dengan substitusi kedua yang menghasilkan ini, Tn-2 plus 2C.
Terus lanjut sama seperti sebelumnya, gabungkan substitusi kedua dengan substitusi ketiga yang menghasilkan Tn-3 plus 3C. Oke, baik. Proses ini dilanjutkan hingga T1. T1 itu adalah ini ketika indeks sama dengan samaran Arlength-nya. Berarti T1 itu indeks sama dengan samaran Arlength. Tn sama dengan T1 plus Cn min 1. Terus kita lakukan basis rekursi. Maka T1-nya ini sama dengan C0. Kenapa bisa? Karena pada titik ini fungsi tidak lagi melakukan operasi lain. Karena hanya mengembalikan hasil. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan hasil ini adalah konstan terlepas dari ukuran array n-nya. Konstan ini dilambangkan dengan C0. Terus kita gabungkan semua hasilnya. Tn sama dengan C0 karena T1-nya udah diganti dengan konstanta 0 plus Cn min 1. Karena dalam notasi Big O konstanta 0 itu diabaikan, maka kompleksitas waktunya adalah Tn sama dengan On. Jadi kesimpulannya itu metode iteratif dan rekursif pada kasus kali ini mempunyai kelas kompleksitas yang sama yaitu ON. Tetapi waktu eksekusi pada metode rekursif lebih memakan waktu karena adanya overhead. Di sini saya mau memperlihatkan website yang udah dibuat untuk menganalisis fungsi rekursi dan iteratif pada untuk mencari bilangan ganjil genap. Di sini saya jalankan dulu localhost-nya. Nah, jadi di sini ada kolom untuk memasukkan bilangannya. Nah, di sini saya udah ada contoh, ini 200 bilangan dari min 100 sampai 100. Nah, jadi ini ada pilihan dua metode, yang satu iteratif dan rekursif. Ini yang iteratif pertama, lalu ini yang rekursif. Nah, jadi hasilnya mah nggak ada bedanya, karena ya cuma beda metode aja. Nah, tadinya tuh kita ada running time-nya gitu di sini. Kayak mengetes kalau metode ini berapa milisecond, kalau metode rekursif berapa milisecond. Tapi kadang hasilnya itu tidak akurat kalau di run lagi. Mungkin karena Memori. faktor memori atau semacamnya. Nah, jadi di sini ini untuk websitenya. Untuk penjelasan sedikit dari algoritmanya sih paling ini yang find out event iteratif, dia ngedeklarasi si array-nya itu array kosong, event out itu array kosong. Ini perulangan dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari panjang array, dia tuh nambah mulu. Ini yang iteratif. Jadi ini untuk kalau dia genap, dia memasukkan bilangannya ke array genap. Nah, kalau else, kalau dia bukan array i mod 2 sama dengan 0, dia masuk ke array ganjil. Nah, kalau yang rekursif, dia ini kalau indeks udah nyentuh panjang array, dia bakal nge-return. Kalau ya ini kayak tadi, kalau if array index mod 2 sama dengan 0, berarti masuk ke array genap. Else masuk ke array ganjil, lalu memanggil fungsi ulang karena rekursif, memanggil fungsi ulang tapi indeksnya +1. Ya kalau ini untuk ngedisplay ke HTML-nya begitu. Paling cukup sekian dari kelompok ganjil dan genap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.